pagi dari Osaka. Hari ini hari terakhir di Osaka karena nanti siang gue bakalan terbang ke Sapporo. Tapi pagi ini kita mau diawali dengan ngopi di Brooklyn. Nah ternyata di malam tuh jam 12-an abis nyuci baju itu ternyata salju di Osaka. Tapi gue nggak ngeliat karena udah terlanjur tidur. Semoga nanti di Sapporo kita bisa ngeliat banyak salju. Hari ini dimulai dengan sarapan di 7-Eleven. Gue beli onigiri jauh-jauh ke Jepang untuk makan onigiri khas Jepang dong tentunya. Sama beli air mineral yang hijau tutupnya itu dia air biasa. Kalau yang tutupnya oranye itu dia airnya hangat. Jadi kalau kalian ke Jepang pas musim winter itu nggak perlu takut karena emang ada minuman-minuman yang dijual khusus secara hangat. Nggak cuma di 7, nggak cuma di konbini aja. Tapi di beberapa vending machine pun juga bisa dia ngeluarin yang hangat. Jadi kalian nggak perlu takut kira-kira bakalan dingin apa enggak ya minumnya, susah apa enggak ya, kayak gitu. Gampang kok, tinggal cari aja. Nah tapi beberapa preferensi itu emang ada yang bilang kalau musim dingin itu lebih better minumnya air dingin juga. Nah tergantung kalian nih maunya yang mana, yang air dingin, air biasa, atau yang hangat-hangat. Dingin dan anginnya kenceng banget. Kalau diprediksi cuacanya ini 4 derajat tapi feels like -2. Lagi di Brooklyn Roasting Company, tempat coffee shop gitu. Ini di dekat Tosahori River. Jadi kalian bisa ngopi sambil ngeliatin pemandangan kota Osaka ditemani dengan riverside gitu. Kalau kalian mau kesini tinggal naik di Keihan Line. Itu persis banget di seberangnya Family Mart. Jadi kalian tinggal exit 30 keluar, itu langsung ada kelihatan Brooklyn Roasting Company. Udah selesai ngopi, abis ini mau balik ke hotel, mau check out karena kita mau flight lagi, kita mau main salju di Sapporo. Let's go. Oke, sekarang gue udah check out, mau ke Kansai International Airport buat flight ke Sapporo. Welcome to Jepang. Geret-geret koper, ngangkat-ngangkat koper di tangga. Sudah sampai di Kansai International Airport, sekarang lagi nunggu buat boarding. Untuk perjalanannya dari hotel ke sini itu tadi pakai kereta, jadi memang agak transit untuk pakai kereta bandaranya. Jadi kalian kalau kesini tuh bisa milih berapa moda transportasi, salah satunya itu kereta ataupun bus. Nah kalau kereta kalian juga bisa milih yang ada nomor seatnya. Tadi kebetulan gue itu dapetnya yang free seated, jadi ya rebut-rebutan, kalau nggak ya harus diri. Karena gue ini naik pesawat low cost carrier Jepang, which is Peach Airlines, jadi itu dia ada di Terminal 2. Jadi kalau habis dari Kansai Airport Station, lu harus naik free shuttle bus dari Terminal 1 ke Terminal 2. Itu gampang banget sih dicari, tinggal ikutin signboardnya aja. Nah sampailah di Terminal 2, gue langsung check-in. Jadi check-in ini pakai mesin, jadi nggak dibantu sama orang. Abis itu udah check-in lancar, tiba-tiba masuk ke yang kedua adalah baggage drop. Nah disinilah huru-hara pertama terjadi karena gue mesen bagasi itu 20 kilo dan ternyata overweight, jadi harus ada beberapa yang dikeluarin. Tapi setelah itu overall lancar sih, jadi abis masukin kita masang tagnya sendiri di koper, baru abis itu kita masukin buat di security check. Nah masuklah kita mau ke boarding room. Disinilah huru-hara yang sebenarnya terjadi. Karena kenapa? Karena yang satu ini. Jadi aturan di Peach Airlines ini itu masing-masing orang bisa bawa 2 masuk ke kabin, tapi totalnya harus 7 kilo. Tadi hitung-hitung tuh gue bawa sekitar 9 kilo. Jadilah gue harus keluar dulu dan ngeluarin beberapa barang, kayak misalnya botol minum gue kosongin, iPad jadi gue tenteng, baju-baju semua ya gue pakein nih kayak gini. Jadi emang
aturannya kayak gitu harus 7,99. Jadi di make sure harus toleransinya cuma 0,99. Kalau bagasi pesan 20 bisa sampai ke 20,99. Kalau buat ke kabin harus 7,99 maksimal walaupun tertulisnya adalah 7 kilo. Oke, jadi sekarang masih nunggu dulu buat boarding karena sebentar lagi harus ada jam boarding. Kita tunggu aja bagaimana keseruan di Sapporo habis ini. Ini menuju ke pesawat semi outdoor gitu guys. Jadi tetap terasa dinginnya. Sampai di Chitose International Airport Sapporo. Sekarang sudah pakai jaketnya harus tebel. Semua di pesawat tadi udah pakai yang tebel-tebel. Jadi sekarang mau on the way ke hotel dulu, kita check-in. Sudah bersalju guys di Chitose, di Sapporo. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kalau ini bersalju. Belakang. Mantap ya. Di sini mau nyoba nyari makan dulu karena baru nyadar belum makan dan ini udah sunset jam 4.40. Jadi kita cari makan dulu ya. Sekarang di Yoshinoya Bandara. Mau makan dulu baru kita menuju ke hotel. Lapar. Dingin. Pesan spicy curry ya Yoshinoya dengan daging khasnya. Oh, ini karinya strong sih, bukan yang light gitu karinya, tapi emang kayak kari pedas sih, emang kari spicy kari kan. Beda sama di Indo guys, dagingnya banyak, nggak aslinya sih dari sini. Terus size nya tadi ada banyak pilihannya, mau yang regular, mau di downsize bisa, mau di gedein, ada juga beberapa pilihannya. Ini mostly di sini yang gue lihat, di beberapa tempat-tempat makan lain juga bisa di downsize. Jadi kalau nggak perlu takut nggak habis. Sudah kenyang, sekarang menuju ke hotel. Udah di station, mau ke Sapporo Station. Jadi dari Bandara Chitose, kalau mau ke Sapporo itu ada 2 jenis kereta. Yang reserve seat, sekarang yang lagi gue naikin itu reserve seat, jadi dapat kursi. Itu sekitar 1.990 yen atau 200.000. Ada juga di kereta yang sama, rombongan juga, itu ada unreserved seat. Ada juga yang keretanya benar-benar semuanya unreserved seat, itu sekitar 1.150 atau sekitar 115.000. Nah, seperti biasa nih kalau unreserved seat itu ya dulu-duluan aja, dapat duduk atau diri kayak gitu. Sudah sampai di station, sekarang mau jalan ke hotel. Kalau cek di weather sih ini 0, tapi feels like -7. Kalau ini gue maju dikit, sudah mulai dihujani dengan salju. Wah, let's go. Oke, jadi gue mau cerita dulu. Yang pertama, awalnya itu gue kesini mau one day trip. Tapi ternyata, kayaknya dipikir-pikir orang-orang bilang tuh malam di Sapporo seru juga. Akhirnya memutuskan untuk, ya udah, 1 malam deh di Sapporo. Terus kenapa sih naik pesawat, kenapa nggak naik kereta gitu? Karena kan Sapporo ini bisa ya pakai Shinkansen. Alasan sebenarnya sederhana, karena waktu. Karena gue ngejar waktu, biasanya kalau dari Osaka itu sekitar 8 jam kalau nggak ke Shinkansennya. Karena buat yang belum tahu, ini tuh ada di atas. Sapporo tuh ada di atas Jepang dan pisah gitu pulaunya. Bisa Shinkansen bawah laut. Terus gue menyesal bawa koper segede-gede gaban. Kenapa nggak dikirim aja dari Osaka ke Tokyo? Karena biasanya gue balik ke Tokyo malam. Jadi buat kalian yang mau one day trip atau gimana, kirim aja deh kopernya dari Osaka ke Tokyo dulu. Emang kalian cuma one day trip,
atau nginep semalam doang terus balik ke Tokyo atau Osaka, mendingan dikirim aja kopernya. Itu hotelnya yang biru, kayak jauh banget kayaknya. Kita langsung explore kota Sapporo, tapi ini ternyata saljunya makin deres, jadi gue pakai payung. Kelihatan gak sih saljunya? Nah, itu ada Nakajima Park. Gue belum tahu sih kapan mau kesana, apa besok pagi, apa sekarang. Kita lihat aja ya, karena ini persis deket hotel. Sengaja gue pesannya di sini karena biar bisa sekalian yang lihat tamannya lah. Makin malam, makin deres guys. Ini udah -1. Hujan saljunya makin deres. Enak banget. Jajanan-jajanan di Konbini itu enak-enak banget ya. Sekarang itu mau ke Sapporo Clock Tower, tapi karena susah sinyal jadi agak bingung nih arahnya kemana. Tapi untung nih udah agak reda nih saljunya, jadi bisa menikmati salju. Ternyata ini dia ketemu guys. Clock Towernya lucu banget. Kita mendekat ya. Wah, salju itu. Bagus banget guys. Maaf ya agak norak karena first time banget juga lihat salju. Sekarang kita kenalan dulu. Kita baru ketemu di sini. Halo. Hai. Halo. Namanya juga manusia ya guys ya. Belum beberapa jam di sini udah korban 2 payung. Yang pertama ketinggalan di stasiun kereta, yang kedua barusan jatuh terus keinjek orang. Sebenarnya di Sapporo tuh ada snow festival gitu guys, nanti akan dibentuk-bentuk gitu, tapi sayangnya gue datangnya seminggu lebih cepat daripada festivalnya, jadi masih bentukannya masih balok-balok gini. Kelihatan gak sih guys, ada orang yang lagi bangun-bangun bentuk gitu tuh di situ. Nah, nanti bakal banyak bentuk-bentuk kayak gitu. Sekarang gue mau nyari makan dulu karena ini makin deres juga. Dan ya mau nyari anget-anget, pengennya sih nyari tempat yang direkomendasiin banyak orang, tapi nggak ada sinyal nih di sini, jadi gue agak nggak bisa buka Google Maps-nya. Jadi kita telusuri aja lah jalan ini, ketemu makanan apa kita gas. Deres banget. Akhirnya mencoba meneduh karena makin deres juga. Kita cari makan. Sekarang ada mesen miso soup, terus ada kayak daging-dagingan set gitu sih guys. Beli 1 set menu tambah miso soup. Wah, kita hangatkan diri malam. Tumben gue doyan banget sama makan makanan hangat. Guys, kita makan dulu. Makan dulu guys, makan dulu. Ya hangat-hangat. Gitu kita makan dulu guys. Nggak ada sinyal, free wifi-nya nggak ada. Jujur nggak tahu nama restorannya apa karena cuma logo doang. Ini dekat banget dari Odori Station dan dekat dari Odori Park. Nah ini restorannya guys. Udah kenyang, abis ini gue mau balik ke hotel buat istirahat karena besok gue bakal masih main di Sapporo. Kata orang-orang sih tempat yang bakal gue kunjungin ini bakal lebih banyak saljunya, bakal lebih bagus view-nya. Terima kasih banyak udah nemenin gue hari ini. Terbang dari Osaka sampai ke Sapporo main salju. Kita bakal masih lanjut besok. Terima kasih sudah nonton. Have a nice day.